Hari ini kita akan bahas 5 rekomendasi anime isekai yang pasti anime-anime dengan cerita yang seru dan gak bikin ngantuk. Berikut 5 rekomendasi anime isekai fantasy. Anime isekai yang pertama yaitu anime Mizuzokusei no Mahoutsukai. Anime ini adalah anime yang kisahnya berpusat pada seorang pemuda bernama Ryo Mihara, yang setelah meninggal dalam sebuah kecelakaan di dunia asalnya, bereinkarnasi ke dunia fantasi bernama Pi. Ryo sangat gembira dengan reinkarnasinya dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang tenang dan santai di dunia barunya, sambil belajar menggunakan sihir air yang ia miliki. Namun, meskipun ia hanya ingin hidup tenang, kekuatan Ryo sebagai penyihir air ternyata sangat luar biasa. Tanpa disadari, ia terus-menerus terseret ke dalam berbagai konflik dan konspirasi di dunia Pi. Petualangannya dimulai dari hal-hal sederhana, ia senang dengan segelas air putih dan menikmati hidup santai. Namun, takdir membawanya bertemu dengan berbagai karakter, salah satunya adalah pendekar jenius bernama Abel. Pertemuannya dengan Abel mendorong Ryo lebih dekat ke garis depan sejarah dunia tersebut. Ryo, dengan kekuatan sihir airnya yang tak tertandingi dan juga ketenangannya yang unik, harus menghadapi berbagai rintangan, monster, dan ancaman dari kekuatan gelap. Ia adalah penyihir air terkuat yang pernah ada, dan kisah petualangan santai namun penuh aksi dari dirinya pun dimulai. Intinya, anime ini menggabungkan unsur isekai atau dunia lain, fantasi, dan petualangan, dengan karakter utama yang memiliki kekuatan sangat kuat tetapi hanya ingin menjalani kehidupan damai. Anime yang selanjutnya adalah anime isekai Mokushiroku Mainogra. Anime ini berfokus pada Takuto Ira, seorang pemain legendaris dalam game strategi fantasi online bernama Eternal Nations. Dalam game tersebut, ia terkenal sebagai dewa yang memimpin salah satu faksi paling kuat dan ditakuti, peradaban jahat bernama Mainogra. Setelah meninggal muda karena sakit, Takuto tiba-tiba terbangun di dunia lain, yaitu benua Idragia, yang ternyata sangat mirip dengan dunia dalam game Eternal Nations. Yang lebih mengejutkan, ia bereinkarnasi sebagai Raja Kehancuran atau Ruler of Ruin dari peradaban Mainogra itu sendiri. Di sampingnya, muncul salah satu unit pahlawan favoritnya dalam game, penyihir cantik dan kuat bernama Sludge Witch Atu. Meskipun secara moral peradaban Mainogra diklasifikasikan sebagai jahat oleh dunia, Takuto Ira sebenarnya hanya ingin menjalankan hidupnya dengan damai dan membangun negaranya. Namun, karena ia adalah Raja Mainogra, sebuah peradaban yang secara alami memiliki sifat jahat dan cheat-like yang kuat, ia justru harus menaklukkan dunia untuk melindungi rakyatnya dan membangun kemakmuran. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan strategi mendalamnya dari game, serta unit-unit unik dan seringkali mengerikan di bawah komandonya, Takuto memulai perjalanan untuk mengubah peradaban yang hancur menjadi kerajaan yang tak terkalahkan. Inilah kisah petualangan fantasi gelap dan strategi di mana sang pahlawan yang dianggap sebagai penjahat memulai penaklukan dunianya. Anime ini menarik bagi penggemar yang menyukai genre isekai, strategi, dan fantasi gelap, di mana protagonis adalah pahlawan yang secara teknis berada di sisi jahat tetapi memiliki niat yang baik. Anime selanjutnya adalah anime Eiyu Kyoshitsu. Kisah anime ini diawali dengan, dahulu kala, Raja Iblis yang menakutkan meneror dunia hingga akhirnya seorang pahlawan muncul, mengalahkannya, dan mengakhiri teror tersebut. Pahlawan tersebut kemudian mendirikan Rosewood Academy, sebuah akademi bergengsi yang didedikasikan untuk melatih calon-calon pahlawan masa depan, yang hanya menerima siswa dengan potensi terbaik. Di masa sekarang, akademi tersebut dipimpin oleh Arnes Flaming, seorang gadis yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan merupakan siswa terbaik di seluruh akademi, bahkan dijuluki Empress of Flames Ratu Api. Suatu hari, seorang siswa pindahan baru yang ceria dan santai bernama Blade tiba di Rosewood Academy. Meskipun Blade tampak biasa saja, ia memiliki kekuatan yang tanpa bisa dijelaskan, setara dengan Arnes, suatu hal yang membuatnya Arnes merasa sangat jengkel. Atas permintaan khusus dari Raja, Arnes ditugaskan untuk mengawasi dan membimbing Blade selama ia berada di akademi. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah identitas sejati Blade. Ia adalah pahlawan legendaris yang mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Setelah pertempuran itu,
Ia kehilangan sebagian besar kekuatannya dan hanya ingin menjalani kehidupan sekolah yang normal layaknya anak laki-laki biasa. Kisah ini mengikuti perjuangan Blade untuk menikmati kehidupan sekolah yang damai dan normal di tengah teman-teman sekelasnya yang unik dan problematik, sambil berusaha menyembunyikan kekuatan dan masa lalunya yang luar biasa. Sayangnya, takdir selalu membawanya kembali ke medan pertempuran, memaksa ia untuk menggunakan kekuatannya dan mempertanyakan kembali, apa sebenarnya kehidupan yang normal itu. Intinya, ini adalah anime komedi aksi fantasi sekolah dengan trope karakter utama overpowered yang berpura-pura menjadi biasa saja. Anime yang selanjutnya adalah anime Nozomu Fushi no Boukensa. Anime yang kisah anime ini berpusat pada Ren Faina, seorang petualang berusia 25 tahun yang sudah satu dekade terjebak di peringkat kelas perunggu atau bronze kelas di kota Maut. Meskipun ia memiliki banyak pengalaman dan selalu bersemangat membantu orang lain, ia tidak memiliki bakat luar biasa dan hanya mampu mencari nafkah dengan memburu monster kelas rendah seperti Slime dan Goblin di Labyrinth of the Moon's Reflection. Suatu hari, keberuntungan Ren seolah berubah ketika ia menemukan jalur yang belum pernah dipetakan di labirin. Sayangnya, keberuntungan itu berbalik menjadi nasib buruk. Ia berakhir disarang seekor naga legendaris dan dimakan hidup-hidup. Ren seharusnya mati, tetapi entah bagaimana ia terbangun kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk undead atau mayat hidup, tepatnya sesosok skeleton atau tengkorak. Meski putus asa karena kehilangan kemanusiaannya dan kini menjadi monster yang paling ia benci, Ren menolak untuk menyerah pada mimpinya menjadi petualang kelas tinggi. Ia bertekad untuk menjadi petualang yang lebih kuat, sambil merahasiakan wujud barunya dan mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya, Ren mulai menjelajahi labirin lagi dalam wujud undead. Ia menemukan bahwa monster dapat berevolusi dengan membunuh monster lain. Ren pun memulai perjalanan evolusi eksistensialnya, perlahan-lahan berubah dari skeleton menjadi ghoul, lalu seterusnya, dengan harapan suatu hari nanti ia dapat mencapai wujud yang cukup mirip manusia untuk kembali ke masyarakat. Kisah ini mengikuti perjuangan pahit dan penuh harapan dari petualang mayat hidup yang tidak diinginkan ini dalam upayanya untuk mencapai kembali kemanusiaannya dan menjadi petualang kelas mithril yang selalu ia impikan. Anime ini adalah kisah fantasi gelap tentang evolusi diri di mana protagonis harus memulai kembali dari nol, bahkan dari bawah nol, setelah mengalami kemalangan terbesar. Dan anime isekai yang terakhir adalah Toaru Osan no VRMMO Katsudouki. Kisah anime ini menceritakan tentang Tanaka Daichi, seorang pria kantoran berusia 38 tahun dan lajang yang sangat menyukai game. Ia akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain sebuah game VRMMO atau Virtual Reality Massively Multiplayer Online baru yang canggih bernama One More Free Life Online. Saat membuat karakternya, Daichi yang menggunakan nama in-game Earth, memutuskan untuk memilih skill-skill yang umumnya dianggap tidak berguna atau sia-sia oleh para pemain lain, seperti memanah, membuat ramuan yang rumit, dan memasak. Ia tidak tertarik untuk menjadi karakter utama yang kuat atau mendapatkan ketenaran, ia hanya ingin bermain dengan santai dan menikmati dunia game tersebut dengan caranya sendiri. Aktivitas santuy yang berujung ketenaran. Meskipun bertujuan untuk hidup tenang dan normal, hobi dan cara bermain Earth yang unik justru menghasilkan konsekuensi yang tak terduga yaitu memasak. Karena kecewa dengan rasa makanan NPC yang biasa saja, Earth mendedikasikan dirinya untuk memasak hidangan yang lezat, yang segera menarik perhatian pemain lain dan NPC, lalu ia juga memiliki keterampilan unik. Dengan kecerdasan dan pengalaman bermain game yang sudah matang, Earth menemukan cara untuk menggabungkan skill-skill yang dianggap remeh seperti memanah dan stealth menjadi combo yang sangat efektif, membuatnya jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Ia juga terlibat dengan kisah utama. Meskipun berusaha menghindarinya, tindakan-tindakan uniknya, seperti membuat senjata dan ramuan orisinal, perlahan-lahan membuatnya terlibat dalam peristiwa penting dalam game, termasuk bertemu dengan karakter-karakter unik, seperti Ratu Peri. Kisah ini adalah petualangan bergaya slice of life dalam dunia fantasi VRMMO, di mana seorang pria parubaya yang tenang dan santai secara tidak sengaja menjadi sangat overpowered dan terkenal hanya karena ia bersenang-senang dengan cara yang tidak biasa.